Halo adik-adik hebat, bertemu kembali bersama Ibu Lorince dalam video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang modul 4, pertidaksamaan linier satu variabel sebagai lanjutan dari modul 3 yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada modul 4 saat ini adalah setelah kalian belajar tentang modul 4 ini, diharapkan kalian dapat menyatakan pertidaksamaan linier satu variabel dalam bentuk setara atau ekivalen. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan pertidaksamaan linier tersebut. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita lihat aktivitas yang pertama tentang menyatakan pertidaksamaan linier satu variabel dalam bentuk setara atau ekivalen. Perhatikan gambar berikut ini adalah model timbangan. Jika kalian perhatikan, timbangan ini dalam keadaan benar, tidak setimbang atau tidak seimbang. Sebelah kiri dengan berat benda X, dan di sebelah kanan dengan berat benda masing-masing ada 4 benda dengan ukuran berat 5 gram, guci yang lebih besar. Kemudian yang kecil-kecilnya, gucinya ada 1, 2, 3 masing-masing 1 gram. Terlihat yang di sebelah kanan bendanya lebih berat, sehingga dari gambar ini, dari model timbangan ini, kita bisa menuliskan model matematikanya. X, ini ya, benda sebelah kiri, itu kurang beratnya, tanda pertidaksamaannya kurang dari benda yang ada di sebelah kanan, 5 gram tambah 1 gram tambah 1 gram tambah 1 gram. Sehingga kita sederhanakan, dapat kita tulis X kurang dari 8 gram. Atau kita bisa tulis dalam bentuk lain, 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu yang di sebelah kanan lebih berat atau lebih besar, tanda pertidaksamaannya ini, dari benda di sebelah kiri, yaitu X. Kita sederhanakan, 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 8, lebih besar dari X. Baik, sekarang kedua ruas ditambahkan 1 gram pada soal yang tadi ya, pada aktivitas yang pertama tadi. Apakah mengubah posisi timbangan? Mari kita lihat kembali gambarnya. Di sebelah kiri ditambahkan 1 gram, di sebelah kanan juga timbangannya ditambahkan 1 gram. Apakah mengubah posisi timbangan? Kalau kita perhatikan gambar ini, tentu tidak ya, karena tetap lebih berat yang berada di sebelah kanan dibanding yang berada di sebelah kiri. Nah, bagaimana pertidaksamaannya? Tadi pertidaksamaan yang mula-mula adalah X kurang dari 8. Ketika kita tambahkan 1 gram, jadi X tambah 1. Yang di sebelah kanan juga 8 tambah 1. Ya, masing-masing ditambahkan 1, ditambahkan 1, kiri dan kanan. Ternyata pertidaksamaannya tetap sama ya, kurang dari X tambah 1 walaupun ditambahkan 1 gram, tetap beratnya kurang dari benda yang ada di sebelah kanan, 8 ditambahkan dengan 1 gram. Kita sederhanakan, X tambah 1 kurang dari 8 tambah 1, 9. Atau kalian dapat menuliskannya 8 tambah 1, ini ya, 8 tambah 1 itu lebih besar beratnya atau lebih berat dari X tambah 1 yang berada di sebelah kiri. Atau kita sederhanakan, 9 lebih besar dari X tambah 1. Sampai di situ bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat bagaimana jika kedua ruas dikurangi 1 gram. Pada gambar yang tadi ya. Perhatikan, yang sebelah kiri dikurangi 1, yang di sebelah kanan juga kita kurangi 1 ini. Nah, bagaimana
Apakah mengubah posisi timbangan? Kalau kita perhatikan gambar ini tentu tidak juga, ya kan? Nah, X kurang dari 8. Kita tuliskan pertidaksamaannya ya. X kurang dari 8 yang mula-mula tadi. Ketika di sebelah kiri dikurangi 1, X kurang 1. Dan di sebelah kanan dikurangi 1, 8 kurang 1. Ternyata tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari. Ya. Jadi X kurang dari 1 beratnya kurang dari 8 dikurang 1. Atau kita sederhanakan X kurang 1 kurang dari 7. Kalian dapat menuliskannya seperti yang tadi. 8 dikurang 1 itu lebih berat atau lebih besar dari berat X dikurang 1. Kita sederhanakan 7 lebih besar dari X dikurang 1. Perhatikan ya. Kalau yang ini, yang pertama yang di atas itu membacanya dari timbangan sebelah kiri. Dia kurang dari timbangan yang ada di sebelah kanan. Tapi yang di bawah, kita membaca dari timbangan sebelah kanan. 7 lebih berat atau lebih besar dari timbangan pada sebelah kiri X kurang 1. Nah, pada bagian ini kita dapat memberi kesimpulan bahwa dengan menambah atau mengurang kedua ruas dengan bilangan yang sama akan menghasilkan bentuk pertidaksamaan yang setara atau ekivalen. Lalu bagaimana jika mengali atau membagi? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pilih yang tepat, apakah menggunakan tanda pertidaksamaan lebih dari atau tanda pertidaksamaan kurang dari. Kita lihat mengali, membagi dengan bilangan positif. Ini ya, ilustrasi yang pertama. 2 dan bilangan 4. Kalau kita perhatikan di sini, tanda pertidaksamaan yang tepat adalah 2 kurang dari 4. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau pada kedua ruas, kiri dan kanan, kita kali dengan bilangan positif 2, sebelah kanan juga dikali dengan bilangan yang sama, positif 2. Apa tanda pertidaksamaan yang kira-kira cocok, tepat untuk selanjutnya? Kita perhatikan 2 dikali 2 pada sebelah kiri 4 dan pada sebelah kanan 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka kita bisa menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat adalah 4 kurang dari 8. Oke, dimengerti ya? Sekarang kita pindah ke bagaimana kalau kita mengali atau kita membagi dengan bilangan negatif. Bilangannya masih sama, kita punya bilangan 2 dan bilangan 4. Tanda pertidaksamaan yang cocok tentu saja, ya benar ya, 2 kurang dari 4. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana jika pada kedua ruas, kiri dan kanan itu kita kali dengan bilangan yang sama, dikali dengan negatif 2 pada sebelah kiri, dan dikali negatif 2 pada ruas sebelah kanan. 2, ya, dikali negatif 2, dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 4. Di sebelah kanan, 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Apa tanda pertidaksamaan yang cocok? Maka jika kita harus memilih, maka yang tepat adalah negatif 4 itu lebih besar dari negatif 8. Jadi ketika kita mengali dengan bilangan negatif, ternyata tanda pertidaksamaannya berubah. Yang tadinya kurang dari berubah menjadi
lebih dari. Supaya pernyataan negatif 4 dibandingkan negatif 8, itu tanda pertidaksamaannya lebih dari menjadi benar. Kita lihat ya, negatif 4 lebih dari negatif 8. Nah, ini benar pernyataannya ketika kita balik tanda pertidaksamaannya yang tadinya kurang dari, ketika dikali dengan bilangan negatif kedua ruas, maka tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi lebih dari. Berbeda tadi dengan ketika kita mengali, ini sekaligus membagi ya, dengan bilangan yang positif. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah atau tetap. Bisa dipahami, ini penting untuk diingat ya. Sekali lagi, jika kita mau mengali atau membagi dengan bilangan positif pada sebuah pertidaksamaan, maka tanda pertidaksamaannya itu tidak dibalik atau tetap. Tetapi berbeda halnya dengan ketika kalian mengali atau membagi pertidaksamaan itu dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Oke? Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana membentuk pertidaksamaan baru dengan mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Perhatikan tabel berikut ini pada kolom petunjuk dan pertidaksamaan setara. Petunjuk pertama, pertidaksamaan mula-mulanya itu adalah 4x kurang dari 16. Ini ya, 4x kurang dari 16. Bagaimana jika masing-masing ruas dibagi atau dikali dengan 1/2? Kita perhatikan dulu untuk masing-masing ruas dibagi 2. Nah, lihat pertidaksamaan setaranya. 4x dibagi 2. Ini tanda pertidaksamaannya kurang dari 16 dibagi 2. Jadi, kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama. Pada slide sebelumnya yang sudah kita pelajari, ketika dibagi dengan bilangan positif, ini ya, 2 ini adalah bilangan positif, ini tanda pertidaksamaannya tetap. Yang tadinya kurang dari, pada pertidaksamaan mula-mula, ketika dibagi dengan bilangan positif 2, tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari. Atau kita sederhanakan ya, dibagi 2, tanda pertidaksamaan disederhanakan. 4x dibagi 2 hasilnya 2x, kurang dari 16 dibagi 2 hasilnya 8. Oke, mari kita lihat bagaimana jika masing-masing ruas itu dikali dengan bilangan positif 1/2. Apa yang terjadi? 4x dikali dengan bilangan positif 1/2, tanda pertidaksamaannya tetap, ini kurang dari 16 dikali 1/2. Jadi masing-masing ruas dikali dengan positif 1/2, tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari. Kita sederhanakan bentuknya. Ini ya, dikali 1/2, dikali 1/2. Hasilnya adalah 4x dikali 1/2 itu 2x, tanda pertidaksamaannya kurang dari 16 dikali 1/2 hasilnya 8. Jadi 2x kurang dari 8. Nah, 2x kurang dari 8 pada pertidaksamaan yang dikali dengan 1/2 dan 2x kurang 8 pada pertidaksamaan yang dibagi dengan 2 itu setara dengan 4x kurang dari 16. Ya, pertidaksamaan mula-mula. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan tabel selanjutnya. Nah, ini masih tabel yang sama, ada petunjuk dan ada kolom pertidaksamaan setara. Kita lihat pertidaksamaan mula-mulanya, negatif 4x kurang dari 16. Negatif 4x kurang dari 16.
bagaimana kalau masing-masing ruas dibagi dengan bilangan negatif 2 atau dikali dengan bilangan negatif 1/2? Nah, kita perhatikan dulu untuk bilangan yang masing-masing ruas dibagi dengan bilangan negatif 2. Sekali lagi ya, bilangan negatif 2. Kita lihat pertidaksamaan setaranya. Negatif 4x dibagi dengan bilangan negatif 2. Perhatikan tanda pertidaksamaannya, ini yang di bold warna biru. Ini sudah berubah, tadinya kurang dari, ini berubah menjadi lebih dari. Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Diubah tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari, di sebelah kanan 16 dibagi negatif 2. Oke, atau ini ya, ketika dibagi dengan negatif 2, tanda pertidaksamaannya berubah menjadi lebih dari, atau kita sederhanakan, 2x ini dari negatif 4x dibagi dengan 2x, tanda pertidaksamaannya lebih dari 16 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 8. Oke, itu setara dengan 2x lebih dari negatif 8 itu sekali lagi setara dengan negatif 4x kurang dari 16. Kita lihat selanjutnya, petunjuknya masing-masing ruas itu dikali dengan negatif 1/2, bilangan negatif ya, negatif 1/2. Hasilnya pada pertidaksamaan setara adalah negatif 4x dikali negatif 1/2 lebih dari, ini juga tanda pertidaksamaannya dibalik ya, karena kita mengali dengan bilangan negatif. 16 kali negatif 1/2. Oke, ini ya dikali dengan bilangan yang sama. Atau dapat kita sederhanakan hasilnya menjadi negatif 4x dikali dengan negatif 1/2. Itu hasilnya 2x lebih dari 16 dikali negatif 1/2, hasilnya negatif 8. Ini juga. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi? Nah, untuk mendapatkan pertidaksamaan yang setara atau ekivalen dengan cara mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama adalah ada dua ya. Yang pertama, jika bilangan itu positif, maka tanda pertidaksamaannya adalah tetap atau tidak berubah. Jadi kalau dia kurang dari, jika kita mengali atau membagi dengan bilangan positif, tandanya tetap kurang dari, tidak berubah ya. Nah, bagaimana jika bilangan itu negatif? Maka tanda pertidaksamaannya berubah dengan cara dibalik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Benar ya? Oke. Kita lihat aktivitas selanjutnya, aktivitas 2, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Yuk, coba mengerjakan aktivitas berikut untuk X bilangan real. Selesaikan pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 13. Nah, penyelesaiannya adalah kita tulis dulu pertidaksamaannya. X tambah 3 kurang dari 13. Selanjutnya, kita akan mengurangi kedua ruas dengan bilangan positif 3. Perhatikan di tanda pertidaksamaannya ya. X ditambah 3 kita kurangi 3 sebelah kiri, dan di sebelah kanan X dikurang 3. Tanda pertidaksamaannya tetap kurang dari. Ini perhatikan. Nah, X ditambah 3 dikurang 3 itu hasilnya 0. Kurang dari 13 dikurang 3 hasilnya 10. Sehingga kita tuliskan hasilnya X ditambah 0 hasilnya X kurang dari 10. Contoh berikutnya kita lihat, selesaikan pertidaksamaan X kurang 5 lebih dari atau sama dengan 8. Untuk X itu elemen, ini ya, tanda elemen atau anggota bilangan real. Kita tulis kembali pertidaksamaannya. X dikurang 5 lebih dari atau sama dengan 8. Selanjutnya,
kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan positif 5. Nah, hasilnya adalah X dikurang 5 ditambahkan 5, tanda pertidaksamaannya tetap, lebih dari atau sama dengan 8 tambahkan dengan 5. Perhatikan. Ini negatif 5 tambah 5 hasilnya 0, dan X tambah 5 hasilnya 13. Kita sederhanakan, hasil akhirnya adalah X dikurang 0 hasilnya X lebih dari atau sama dengan 13. Baik, selanjutnya kita lihat ini pada modul itu di contoh yang ke-6 ya. Selesaikan pertidaksamaan negatif 1 per X tambah 3 kurang dari 5 untuk X elemen atau anggota bilangan real. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis kembali pertidaksamaannya. Negatif 1 per 3X tambah 3 kurang dari 5. Kita lanjutkan, kurangi kedua ruas dengan 3. Maka hasilnya negatif 1/3X tambah 3 dikurang 3 kurang dari, tanda pertidaksamaannya tetap ya, kurang dari 5 dikurang 3. Nah ini, positif 3 dikurang 3 hasilnya 0, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Selanjutnya kita tuliskan hasilnya adalah negatif 1/3X ditambah 0 itu hasilnya negatif 1/3 X kurang dari 5 dikurang 3, 2. Nah sekarang ini masih negatif 1/3 X. Kita mau hilangkan negatif 1/3-nya. Maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah, kita tuliskan negatif 1/3 X dikali dengan negatif 3 pada ruas kiri. Dan di sebelah kanan atau ruas kanan 2 dikali negatif 3. Lihat tanda pertidaksamaannya. Ini ya, kita kali dengan bilangan yang sama, bilangan negatif 3. Oke, tanda pertidaksamaan itu yang di lingkar, tadinya dia kurang dari. Karena kita sudah mengali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya diubah atau dibalik menjadi lebih dari. Oke, nah hasilnya adalah negatif 1/3X dikali negatif 3, itu hasilnya. Ini ya, hasilnya 1X. 1X itu sama artinya dengan 1 dikali X, atau hasilnya adalah X. Dan lebih dari 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Atau kita tuliskan lengkapnya adalah X lebih dari negatif 6. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Baik, nah ini semangka. Semangat kawan, semangat anak-anak yang hebat. Apa selanjutnya? Silahkan kalian berlatih untuk mengerjakan modul 4 ini pada soal nomor 3, 4, dan 5 pada aktivitas 2 ya. Oke, lanjut aktivitas 3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Masalahnya tentang usia Wuri dan Yani. Usia Wuri dan Yani masing-masing 5X dikurang 2 tahun dan 2X ditambah 4 tahun. Berarti usia Yuri 5X dikurang 2 tahun dan usia Yani 2X tambah 4 tahun gitu ya. Jika usia Wuri lebih dari usia Yani, maka tentukanlah batas-batas nilai X. Mari kita lihat penyelesaiannya. Usia Wuri itu 5X dikurang 2 tahun pada soal ya. Dan usia Yani 2X tambah 4 tahun. Jika usia Wuri lebih dari usia Yani pada soal tadi, maka ditulis, ini ya pertidaksamaannya. Perhatikan,
5x dikurang 2 lebih dari 2x tambah 4. Kita tahu tadi 5x dikurang 2 itu adalah usia Wuri lebih dari usia Yani 2x tambah 4. Oke. Kedua ruas kita sederhanakan lagi nak ya. Kedua ruas kita tambahkan dengan positif 2. Maka hasilnya adalah 5x dikurang 2 tambah 2 itu lebih dari 2x ditambah 4 tambah 2. Oke, selanjutnya kita tuliskan hasilnya. 5x dikurang 2 tambah 2 itu hasilnya 5x lebih dari 2x ditambah 4 tambah 2 hasilnya 2x tambah 6. Sekarang kita mau mencari nilai x ya, maka langkah selanjutnya adalah kita kurangi dengan 2x pada masing-masing ruas. 5x dikurang 2x lebih dari 2x dikurang 2x tambah 6. Ya, masing-masing kita kurangi dengan 2x. Hasilnya adalah 5x dikurang 2x hasilnya 3x lebih dari 2x dikurang 2x itu 0, 0 tambahkan 6 hasilnya 6. Jadi dapat kita tuliskan 3x lebih dari 6. Nah, sekarang ini masih 3x. Yang kita mau tuju adalah nilai pengganti x dari pertidaksamaan ini. Maka untuk menghilangkan 3-nya, kita bagi kedua ruas dengan bilangan positif 3. Karena di depan x ini 3. Jadi cara cepatnya, sederhananya adalah dengan membagi kedua ruas dengan bilangan positif 3. Sesuai dengan koefisien x, ya. Bilangan di depan x itu, yaitu 3. Mari kita lihat. 3x kita bagi dengan 3 di ruas kiri, dan di sebelah kanan 6 dibagi dengan 3. Tanda pertidaksamaannya tetap karena kita membagi dengan bilangan positif. Hasilnya adalah 3x dibagi 3 lebih dari 6 dibagi 3 hasilnya x lebih dari 2. 3x dibagi 3 hasilnya x dan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi batas-batas nilai x itu adalah x lebih dari 2. Ya, yang dimaksud dengan batas-batas nilai x itu adalah x lebih dari 2. Baik, mari silahkan kalian berlatih lagi untuk mengerjakan masalah tentang aktivitas selanjutnya, jembatan Suramadu dan luas tanah pada aktivitas 3 ini ya. Oke, demikian materi kita pada modul 4 tentang pertidaksamaan linier satu variabel lanjutan. Kalian dapat mencoba menyelesaikan beberapa tugas latihan di dalamnya untuk memantapkan pemahaman kalian pada modul 4 ini. Nah, jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang jelas, kalian dapat menanyakan kepada Ibu baik dalam pertemuan tatap muka terbatas maupun melalui media sosial, WA, atau melalui classroom kita. Demikian, tetap sehat, bersemangat, dan God bless you all.